Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia beserta Bapak Ibu, tamu undangan serta jemaat dalam rangka acara peresmian Gedung Sekretariat PAMKA GPKI Rayon Manokwari Selatan. Selanjutnya prosesi peresmian Gedung Sekretariat PAMKA GPKI Rayon Manokwari Selatan. Pemotongan pita atau penguntingan pita GPKI Rayon Manokwari Selatan oleh Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Silakan. Baik, salam. Selamat siang untuk kita semua. Puji Tuhan, saya Bupati Kabupaten Manokwari Selatan selaku wakil Allah di dalam dunia telah menggunting kita menandakan bahwa gedung PAMKA, Sekretariat PAMKA ini akan digunakan untuk tempat Sekretariat Pemuda PAMKA GPKI. Begitu dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah pemilik kehidupan, saya menggunting kita ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kristen Alkitab Indonesia dan dilanjutkan penyerahan kunci secara simbolis dari panitia pembangunan kepada Ketua Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia untuk membuka pintu gedung sekretariat. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Selasa tanggal 11 November tahun 2025, saya atas nama Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Majelis Umum dengan resmi dapat membuka pintu gedung Sekretariat PAMKA GPKI Manokwari Selatan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya gedung ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu tamunan dipersilakan. Terima kasih. Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada momen hari kami bersyukur untuk ibadah syukur peresmian Sekretariat Pamka GPKI Rayon Manokwari Selatan. Kiranya Tuhan berkenan boleh mengambil bagian dalam hal ibadah yang telah kami laksanakan. Boleh ibadah ini bisa berjalan dari awal sampai dengan selesai, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah peresmian gedung Sekretariat Pamka GPKI Rayon Manokwari Selatan di dalam Allah Tritunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yang akan disampaikan oleh hambanya Ketua Satu Majelis Umum GPKI se-Indonesia, izin kami sapa Bapak Pendeta Christopher Masek. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian dalam bahasa daerah. Kita akan mengangkat pujian nasional atau doa kepada Bapak Permena Saiba untuk membawa kita dalam pujian nasional. Seperti biasa, akhir dari pujian ini Bapak Ibu hadirin kita semua bangkit berdiri untuk meminta kepada Tuhan yang membaca. Kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala sesuatu yang Kau buat, semua indah pada waktu-Mu. Kami ada di dalam sebuah gedung yang dibangun oleh tangan manusia, tetapi di dalam gedung ini ada anak-anak Tuhan yang akan membangun pemuda, membangun gereja di Kabupaten Manokwari Selatan dengan sikap hati mereka. Dan firman Tuhan hari ini akan menjadi dasar untuk pemuda melangkah untuk bekerja sesuai dengan firman-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Firman Tuhan yang menjadi tema untuk kita yang akan saya khotbahkan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ini menjadi dasar kebenaran firman Tuhan dan tema yang diberikan panitia, bekerjalah dengan segenap hati. Saya baca firman Tuhan ini, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Paulus menulis surat ini ketika dia dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang namanya Epafras. Epafras adalah seorang gembala yang mengembalakan jemaat di Kolose. Epafras melihat bahwa di kota Kolose itu ada ancaman yang mengancam kehidupan iman Kristen di kota Kolose. Sehingga dia pergi kunjungi Rasul Paulus sebagai senior rekan kerja yang memahami tentang teologi. Dia menyampaikan kepada Paulus, jemaat yang ada di Kolose, mereka percaya ketika firman didoakan kepada mereka dan mereka terus dibangun. Tetapi ada masalah. Masalahnya adalah ada ajaran yang sesat, ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu ajaran tentang gnostisme, yaitu ajaran tentang filsafat yang kosong.
ajaran itu dicampur dengan ajaran Yudaisme. Ajaran Yudaisme dicampur lagi dengan penyembahan kepada roh-roh dunia, baik menyembah kepada malaikat dan hal-hal yang berkaitan dengan okultisme. Sehingga Paulus menulis surat ini untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang ajaran-ajaran sesat yang menyerang pribadi Yesus. Seakan-akan Yesus bukan pusat sentral dari ibadah. Sehingga tema utama dari kitab Kolose ini adalah tentang keutamaan Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan yang kita baca ini ayat 22-24 ini, kalau kita lihat ayat 18 sampai dengan ayat 24 ini berbicara tentang sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan dari bawahan kepada pimpinan, dari hamba kepada Tuhan. Di mana Paulus menuliskan ini dalam kitab Fatiha. Kalau kita lihat ayat 18 sampai 24 itu tentang penundukan diri dari seorang bawahan kepada pimpinan. Jadi Paulus mengungkapkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami, seorang anak harus tunduk kepada orang tua, seorang hamba tunduk kepada Tuhannya. Dan tema khotbah kita hari ini ada di bagian yang ketiga, hamba tunduk kepada Tuhannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dari 3 ayat ini, panitia memberikan kepada kita tema tentang bekerjalah dengan segenap hati. Apa yang dimaksud bekerjalah dengan segenap hati dari 3 ayat ini? Bekerjalah dengan segenap hati dari ayat yang ke-22 ini sebenarnya Paulus mengingatkan bahwa bekerja berdasarkan ketaatan yang tulus. Bekerja berdasarkan ketaatan yang dilakukan karena ketulusan hati. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di sini Paulus menyampaikan bukan hanya melayani hamba, melayani Tuhan itu bukan hanya kepada pelayanan rohani. Seperti di gereja hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa jemaat kalian yang ada di Kolose, kalian itu kalau bekerja, pasti kalian ada punya pimpinan. Kalau kalian mempunyai pimpinan, baik itu di pemerintahan atau di semua lingkup pelayanan seorang hamba, harus memiliki ketaatan yang tulus. Di sini saya baca rupanya ketaatan yang tulus yang Paulus maksudkan ini adalah sebuah identitas orang Kristen. Bekerja dengan ketaatan yang disertai dengan ketulusan itu sulit untuk didapatkan. Kalau itu ada, itu berarti identitas itu bukan datang karena saya mau melayani. Kalau ada bupati, lihat saya melayani serius. Tapi kalau tidak, saya tidak serius. Kalau ada ketua pemuda, lihat saya melayani sebagai anggota pemuda, saya melayani serius. Dan kalau tidak, saya tidak melayani serius. Itu bukan ketulusan hati. Karena ketulusan hati ini diperoleh berdasarkan status hamba. Hamba ini ketika ditebus, karena hamba ini berbicara budak yang belum merdeka itu tidak bisa melayani dengan ketulusan hati. Ketika dia ditebus oleh Tuhan, dia ditebus oleh Tuhannya, itu statusnya beda. Dari pasar budak ditebus dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Ini Paulus berkata di dalam Tesalonika Kolose pasal 1 ayat 13, dia bilang begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Orang yang melayani dengan ketulusan hati itu adalah orang yang memahami posisinya. Saya melayani identitas saya kerajaan Allah. Amin. Mau di pemerintahan kah? Mau di DPR kah? Mau di adat atau di gereja? Pasti saya melayani sebagai hamba, pasti ada pimpinan. Pelayanan kepada pimpinan itu harus dilakukan dengan ketulusan hati, berdasarkan takut akan Tuhan. Kantor ini megah. Ini berbicara tentang harga diri pemuda gereja. Sudah pasti bukan pemuda GPKI saja. Kantor ini hadir untuk menyatakan wajah pemuda yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Amin. Kantor ini bisa menghasilkan pelayanan yang baik. Ketika yang terjadi dalam kantor ini bekerja dengan ketulusan hati. Beliau dalam satu rangkaian laporan yang terhormat Ketua Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia dan seluruh tim yang datang. Selamat datang di Kabupaten Manokwari Selatan. Yang terhormat Bupati Manokwari Selatan, yang kami hormati pelayan Tuhan pada pihak ini, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Pegam yang hadir, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Departemen Pamka GPKI Indonesia, yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat saya, koordinator Pamka Rayon di masing-masing Pegam, Manokwari, Bikuni, dan Mansel. Yang saya hormati Ketua Majelis Daerah GPKI di Manokwari Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir memberi undangan kami di pagi siang hari ini. Saya hormati seluruh anggota pemuda GPKI di Kabupaten Manokwari Selatan. Selamat siang. Selamat siang. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan panitia di siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara peresmian Gedung Sekretariat Pamka GPKI Manokwari Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia pembangunan dan peresmian Gedung Sekretariat. Pembangunan gedung ini didasari oleh kebutuhan mendesak yang akan adanya pusat kegiatan dan administrasi yang representatif bagi Pamka GPKI di wilayah Manokwari Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati, Ketua Majelis Umum, pembangunan gedung Sekretariat Pamka Manokwari Selatan ini berdasarkan hasil temu daerah Pamka GPKI Rayon Manokwari Selatan tahun 2022 di GPKI Kabupaten Manokwari Selatan, yang dihadiri langsung oleh mantan Bupati Bapak Presiden. Gedung Sekretariat ini telah memulai proses pembangunan sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Oktober 2025. Pembangunan ini memakan waktu yang kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Dengan berbagai dinamika dan tantangan yang berhasil kami lalui berkat kerjasama yang baik dari semua pihak. Tentunya kami sendiri tidak bisa bangun gedung ini berdiri karena ada bantuan dari berbagai pihak.
Bapak Ibu, Bapak Bupati, gedung ini berukuran 7 kali 22 kali 7 meter persegi berlantai 2 dengan total 308 meter persegi. Secara keseluruhan mendapat biaya sebesar 1.368.000.000 rupiah. Dana ini kita ambil dari mana? Dana ini bersumber dari yang pertama dana hibah melalui pokok pikiran Dewan melalui Bapak anggota DPR Saul Randaneman sebesar 100 juta. Pokir Dewan anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan Bapak Wolok Sayuri 250 juta. Koordinator Pambat GPKI Manokwari Selatan 270 juta rupiah. Tim Korda Pangkamatsa 30 juta rupiah. Pangka Demucir 133.500.000 rupiah. Pangka MDC 2 juta rupiah. Pangka Jebohon 8 juta rupiah. Pangka Deyaboy 6 juta rupiah. Pangka Jebohon 10 juta rupiah. Pangka Denedei 2.500.000. Pangka Mdeurespa 1.500.000. Pangka Babes 2 juta. Tentunya kami juga dapat dari Bapak Ibu rekan-rekan Tuhan, Bapak Mikael Madacan 2 juta rupiah. Bapak Arifin Aska 1.500.000. Ibu Yokwet Kok, Saudari Yokwet Kowi 5 juta rupiah. Bapak Yutinus Madacan 50 juta rupiah. Bapak Aris Filippo 3 juta rupiah. Yayasan Geja Mejo 20 juta rupiah. Kita juga mendapat bantuan dari Yayasan Cahaya Sikia Badi sebesar 10 juta. Bapak Robert Manggapro 1 juta. Bapak Medanus Inuet Kepala Kampung Kobrei sebesar 5 juta rupiah. Bapak Abner Madacan 2 juta rupiah. Bapak Derek Leonard Ayusi 3 juta rupiah. Bapak Christopher L. Madacan 5 juta rupiah. Bapak Dr. Philip Wamafko Semen 200. Bapak Yosias Saroi mantan Bupati Pegang 20 juta rupiah. Bapak Erik Paiki 5 juta rupiah. Keluarga besar keluarga Tuan Kowi 5 juta rupiah. Bapak Ferdinand Waran Ketua DPR 15 juta. Bapak Riki Katsili 2 juta 600. Bapak Semi Kirio 1 juta 500. Bapak Sergius Kawai 1 juta rupiah. Jemaat Kisumani Tridana 3 juta 200. Jemaat Titus Surai 3 juta 500. Bapak Markus Maran mantan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan 110 juta. Ditambah dengan komputer 1 unit untuk semuanya. Bapak Domikus Saiba Bupati Pegang 20 juta. Bapak Bernard Madacan Bupati Manokwari Selatan 54 juta. Bapak Saulus Tawasiba 3 juta rupiah. Bapak Ahmed Tawasiba Ketua DPR 5 juta rupiah. Ketua DPR Anggi Bapak Presiden 2 juta.
Bapak Dr. Lazarus Sidong, SPM, 58 juta 800 juta. Keluarga besar GPKI di Manokwari Raya yang kami tidak sebut satu persatu, sumbangan berjumlah 12 juta. Total untuk pembangunan gedung Sekretariat Pemkemasan 1 miliar 262 juta 36 ribu. Sekali lagi, total gedung ini menerangkan 1 miliar 262 juta 30 ribu rupiah. Itu dari pengumuman. Kita akan lanjut ke peresmian. Dari bantuan yang kita terima untuk mengerjakan kegiatan peresmian ini dari Bupati Manokwari Selatan sebesar 40 juta rupiah. Dari keluarga Bapak Bupati Kabupaten Penajam Babi Satweko, Bapak Sekda Bapak DKW uang 5 juta. Tim Pemkemasan Babi Satweko, Bapak Borom Sayori Babi Satweko, Bapak Ferdinand Waran Babi Satweko, Bapak Semi Dirio Babi Satweko, uang juga yang kita dapat dari Bapak Mikael Manacang 1 juta rupiah. Kita juga mendapat bantuan dari keluarga bantuan sebesar 3 juta. Bapak Jotinus Manacang 10 juta. Kita juga mendapat bantuan dari teman-teman komunitas Kopi Anggi 500 ribu. Dari teman-teman Pamkar Mujir 9 juta 200. Pamkar MD SIM 1 juta. MD Bawang 4 juta. MD Yamoy 2 juta. Boni Waren 2 juta. MD Nene 2 juta. MD Wesman 1 juta. MD Baris 600. Bapak Joni Saiba SNM 3 juta 550. Bapak anggota DP Martin Pomoy 1 juta. Bapak Tobias Somna 1 juta. Dan juga mendapat bantuan dari teman-teman Bank BKI Sine Sapi sebesar 600 ribu rupiah. Dan juga mendapat bantuan juga dari BPA Klasis BKI Klasis Transiki berupa air minum 10 karton. Bapak Harun Mubes 1 juta. Bapak Hardi Jiribo 1 juta. Bapak Elipa Saiba 1 juta. Bapak anggota DPR Legal BSK Tuan Siba 3 juta. Bapak Lamek Tuan Siba 2 juta. Bapak Yustus Tuan Siba 1 juta. Ibu Apurina Tuan Siba 1 juta. Bapak Hari Arung Langi 500 ribu. Bapak Jerry Saleda 1 juta. Bapak Maksi Ilusi air 4 karton. Keluarga besar BPKI Siam Manokwari Raya yang tidak kami sebut nama 6 juta rupiah. Keluarga besar BPK Kabupaten Manokwari Selatan 4 juta 500. Total yang kami terima untuk kegiatan peresmian ini sebesar 149 juta 370 ribu rupiah. Dan juga nanti akan selesai dana yang dikeluarkan oleh
panitia sebesar 128.100.000 rupiah. 100.000. Saldo 20 juta. Daripada kegiatan ini sebesar 20 juta. Pada kesempatan ini, Bupati, Bapak Ketua Majelis Umum, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, Bapak Dewan, baik dari provinsi, kabupaten, tetapi juga kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Mantan, yang sudah membantu kami membantu PKI untuk membangun gedung ini dan dilanjutkan lagi oleh Bapak Bupati Rudenat pada saat. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita resmikan secara bersama-sama. Terima kasih juga kepada senior Bapak yang ada di Manokwari Raya, yang ada di Bintuni, yang ada di Mondama yang terus membantu baik dalam doa dan juga dukungan, sehingga gedung ini kita bisa bangun bersama. Kalau kami pemuda sendiri kami tidak bisa bangun. Kami harapkan dari dukungan daripada Bapak Ibu semua, baik pemerintah, legislatif, eksekutif, tetapi juga pribadi, sehingga kegiatan ini dimulai kita resmikan di hari ini tanggal 11 bulan 11 2025. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras membangun dan juga meresmikan gedung ini. Terima kasih juga untuk semua pemuda PKI Manokwari Selatan. Mari kita terus berjaya tangan, terus bersatu dengan pemerintah ini, berdoa untuk pemerintah, berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, dan kita juga siap untuk menjadi tuan rumah Temunas PKI di tahun 2020. Bupati dan kita semua yang hadir, kami berharap gedung sekretariat baru ini dapat menjadi sarana yang optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi, mempererat persatuan kita, persaudaraan, dan memberikan manfaat bagi jemaat dan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. Akhir kata, kami memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, tetapi juga sebagai koordinator Pantai Manokwari Selatan yang terus menyampaikan informasi kepada teman-teman di dalam majelis daerah, kami menyampaikan permohonan maaf. Dengan akhir kata, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Manokwari Selatan, 11 November 2025. Ketua Panitia Pembangunan Lekson Manajemen Sarjana Teknik, Ketua Panitia Peresmian Yusuf Kusime Sarjana. Terima kasih telah mendengarkan kita semua. Kami di hati. Shalom. Berpemuda saja. Shalom. Kami di hati. Shalom. Luar biasa. Mari kita berperang. Puji Tuhan yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak. Yang saya hormati Pengurus Majelis Umum Ketua 1, Sekretaris 3, Saudara 2. Yang saya hormati Ketua DPR Manokwari Selatan, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Ketua DPR. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan anggota Wakil. Yang saya hormati Ketua Majelis Daerah yang hadir di CTC 1. Yang saya hormati Ketua Pamka. Yang saya hormati mantan Bupati Manokwari Selatan. Mari kita
Bapak Ibu, tamu undangan yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Pamka GBKI yang hari ini berbahagia oleh karena memiliki gedung yang luar biasa, gedung sekretariat yang hari ini kita bisa meresmikan. Puji Tuhan ya. Oleh karena kasih dan kekurangan Tuhan kita ada di hari ini dalam keadaan sehat kuat dan bisa bersama-sama menghadiri undangan pengurus Pamka GBKI Manokwari Selatan untuk datang meresmikan gedung yang luar biasa ya juga, dan pasti gedung ini dapat menambah indahnya wajah Kabupaten Manokwari Selatan ada di menjalani ini ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita harap gedung ini dapat digunakan, difungsikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gedung ini harus ada juga difungsikan sebagai ya, tempat untuk kita datang berdoa, kita datang juga untuk memuliakan Tuhan di sini. Oleh sebab itu, ini hal yang penting bagi khusus para pemuda. Setidaknya ada dua fungsi peranan pemuda yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemuda gereja. Pemuda gereja harus sebagai generasi penerus gereja. Orang bilang tulang punggung ya, tulang punggung gereja, dan pemuda itu sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan ya, tugas pimpinan di gereja yang juga berperan aktif. Pemuda harus berperan aktif juga dalam pelayanan di gereja. Ya, gereja harus pemuda hadir. Pemuda harus dekat dengan gereja. Amin. Ini pemuda gereja, jadi harus dekat dengan gereja. Setiap pelayanan ibadah harus ada. Jangan sampai kita resmikan ini lalu hari Minggu semua tidur di sini. Tidak ada masuk gereja. Jadi pemuda gereja harus dekat dengan gereja dan berfungsi aktif dalam pelayanan. Di gereja ada banyak pelayanan, musik, acara dan lain sebagainya. Ya, pemuda harus aktif di situ. Ya. Dan juga pemuda harus menjadi saksi Kristus melalui tindakan dan juga perkataan. Pemuda gereja harus menjadi saksi melalui tindakan dan perkataan. Jangan di luar rapi bagus, tapi di dalamnya ini harus semuanya. Itu fungsi pemuda gereja. Sehingga di gereja karakter kita dibangun, kedewasan rohani kita dibangun di sana sehingga kita saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pemuda gereja juga berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat. Ya. Di dalam masyarakat, pemuda gereja juga harus berfungsi sebagai agen perubahan, membawa perubahan. Pemuda gereja juga harus berfungsi dalam memberikan solusi. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, pemuda gereja hadir untuk memberikan solusi. Amin. Jangan pemuda gereja sama kayu terus. Tapi harus menjadi pemuda, namanya pemuda gereja. Dia harus menjadi terang dan terang. Dia harus membawa perubahan, juga memberikan solusi dalam pergumulan masalah dengan masyarakat dan dengan
dengan masyarakat pemerintahan di khusus Manokwari Selatan ini. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita akan bersyukur kepada Tuhan di jajaran GPKI ini, ya, mungkin pemuda gereja di Majen ini, ya, sekretariat ini, yang lain semua GPKI ini bukan gereja suku, bukan gereja daerah. Ini gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Indonesia itu berada sama berapa? Ini gereja nasional, gereja besar. Kita ada di Jawa, ada di kemarin saya di Jakarta, kita ada magister di sana, di Solo, di Jogja, di NTB, daerah selatan. Dan dalam gereja besar ini banyak pemuda, tetapi pemuda di sini yang luar biasa Tuhan berkati, sehingga ada sekretariat kantor ini luar biasa. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya atas nama majelis semua menyampaikan terima kasih untuk pemuda di sini dalam kerjasama kerja keras, dan juga terima kasih untuk semua pihak yang telah memberi dukungan. Yang tadi kita sudah dengar banyak yang terlibat dalam membantu mendukung juga hidup ini bisa dapat diselesaikan. Terima kasih untuk pemerintah Manokwari Selatan, Pak Bupati, terima kasih banyak untuk dukungan. Terima kasih juga untuk Bapak Mantan Bupati. Ya. Mari kita teguhkan. Sehingga bisa membantu pembangunan ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua DPRK dan semua anggota Dewan, Bapak Ibu baik pribadi, termasuk dari DKI juga. Terima kasih. Tadi sudah dikatakan semua. Saya melihat bahwa kita punya kehebatan itu, ya, di mana kita suka memberi. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan di Jakarta. Tangan ini suka memberi. Ini kami biasa di mana-mana, ya, kesenian gereja dan acara-acara laporan-laporan ini kami dengar luar biasa hebat. Di daerah lain ada kita dengar seperti itu. Tapi di daerah ini, di Manokwari Raya, di Kabupaten Bintuni, luar biasa, ya. Kita punya kekompakan, saling mendukung. Saya percaya bahwa apa yang kita berikan ini pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Dengan berkatnya, dengan cara Tuhan, cara kita masing-masing. Tuhan tidak bisa cara. Kalau pintu ini tutup, ya tutup dan habis di situ lagi pintu lain. Dan ada waktu Tuhan. Tuhan tidak bisa cara. Memberkati dan memuji. Oleh sebab itu saya selama gereja Persekutuan Kristen Indonesia menjadi semua terima kasih untuk pemuda, panitia, dan Bapak Ibu pemerintah Manokwari Selatan, ya, semua anggota Dewan, DPRD, DPRK, dan semua hamba Tuhan, kita semua yang telah memberikan dukungan sehingga hari ini kita bisa meresmikan gedung sekretariat Bangka GPKI di Manokwari Selatan ini. Kiranya gedung ini dapat digunakan dengan baik. Ya. Saya mau sampaikan untuk Bangka, ya, fungsikan, gunakan gedung ini dengan baik. Ya. Di sini juga harus ada doa, ada pujian, penyembah kepada Tuhan. Sehingga ini jalan besar ya Pak, biasa kami lewat Bintuni, lewat ke. Damai di hati. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah. Puji Tuhan. Yang kecil. Yang berjenis yang asmeru subrajo. Mari kita berikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Merupakan hari yang indah dan berbahagia bagi ya bangga GPKI
di 8 majelis daerah di Kabupaten Bangka Selatan, dan juga gedung ini berdiri merupakan kebanggaan kita bersama. Amin. Yang saya hormati ya semua pimpinan OPD di Kabupaten Bangka Selatan yang hadir, saya tidak menyebut satu persatu. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, dan juga ketua Majelis Umum GPKI se-Indonesia. Mari kita berikan apresiasi. Terima kasih. Beliau sudah keliling Indonesia sampai sudah habis ini. Tapi GPKI ini ada di mana-mana. Ya, terima kasih. Bahkan di Testega, di hutan yang saya belum pernah sampai, beliau sudah sampai. Ya, luar biasa. Ya. Pimpinan dan seluruh pengurus pangkat GPKI Rayong Kabupaten Bangka Selatan yang kompak bersatu, semangat bisa membangun satu gedung yang luar biasa untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak mantan Bupati Kabupaten Bangka Selatan, selaku ya Bapak pembangunan kita di Kabupaten Bangka Selatan yang sudah merintis, ya, dan juga beliau sudah melaksanakan ya pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, dasar-dasar pembangunan beliau sudah letakkan. Saya adalah Bupati kedua, tinggal melanjutkan apa yang beliau sudah gambar. Para hamba Tuhan dari 8 majelis daerah dan juga hamba Tuhan yang hadir dari Leanggi, dari Bentuni, dari Manokwari, dan juga semua hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, dan juga Kepala Departemen Agama Kabupaten Bangka Selatan, dan juga dari Kabupaten Penduduk Nampak. Ya, ketiga, kedua saudara saya yang hadir, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga Ketua DPRK Kabupaten Bangka Selatan, anggota DPRK dari Kabupaten Bangka Selatan yang hadir, dari Pegunungan Nampak, dan juga dari Manokwari atau dari Bentuni yang hadir, dan juga anggota DPR Provinsi Papua Barat yang hadir. Ya, terima kasih ada Yustinus punya kontribusi buat pemuda GPKI di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu, adik kakak yang sudah punya kontribusi ya. Ya, sekedar tadi sudah dibacakan oleh panitia, tapi Tuhan sudah pasti melihat langsung apa yang kita berikan, dan juga doa-doa kita yang kita panjatkan untuk mendukung kebersamaan pemuda GPKI. Terima kasih banyak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerahnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana penuh sukacita untuk menghadiri peresmian gedung Sekretariat Pangkat GPKI Rayong Kabupaten Bangka Selatan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, peresmian ini bukan hanya sebuah tanda berdirinya bangunan fisik, tetapi lebih dari itu, ini adalah bukti nyata dari semangat pelayanan, kebersamaan, dan kesetiaan jemaat Tuhan dalam membangun wadah yang akan menjadi pusat koordinasi, pembinaan, dan juga pelayanan bagi generasi muda Kristen di Manokwari Selatan. Pemerintah daerah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi seluruh panitia, serta dukungan jemaat dalam mewujudkan pembangunan gedung sekretariat ini. Kami percaya bahwa kehadiran Pangkat GPKI akan terus menjadi mitra kerja pemerintah dalam membangun masyarakat yang beriman, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah. Dalam konteks ini, kami melihat bahwa pembangunan keagamaan memiliki peran penting
dalam membentuk moral dan spiritual masyarakat. Iman yang kuat, karakter yang baik, serta semangat melayani sesama. Itulah fondasi untuk membangun Manokwari Selatan yang damai dan sejahtera. Sebelum saya menjelaskan ini, perlu saya menyampaikan kepada kita semua bahwa tanpa iman, tanpa gereja, tanpa persatuan dan kesatuan, kita tidak bisa membangun Manokwari Selatan. Tentu kebersamaan menjadi modal, iman menjadi modal. Kita membangun gereja, kita membangun kebersamaan. Pemuda GPKI, mari kita bersatu untuk membangun daerah ini. Saya titip Kabupaten Manokwari Selatan ini, titip gereja, semua berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, mari kita sama-sama rawat. Kota kita akan kita rawat semua gereja. Semua pemuda dari berbagai denominasi, kita berkolaborasi untuk membangun daerah ini sama-sama. Apa yang dilakukan oleh Pangka GPKI Manokwari Selatan di hari ini, kita patut apresiasi. Apa yang dilakukan oleh Pangka GPKI sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera, dan juga mendukung misi pemerintah daerah, khususnya mewujudkan masyarakat Manokwari Selatan yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya, dan keamanan. Wujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Wujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Wujudkan melalui kehidupan yang damai, sehat, dan taat hukum dan bermartabat. Saya berharap gedung sekretariat ini dapat menjadi pusat kegiatan yang produktif, tempat tumbuhnya ide-ide, gagasan, pelayanan pembinaan rohani, dan wadah kebersamaan untuk memperkuat iman serta semangat pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Akhir kata, dengan penuh sukacita dan dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini sedang menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan lewat peresmian dan pentahbisan gedung Sekretariat Pangka GPKI di Kabupaten Manokwari Selatan. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk kebersamaan program di hari ini. Tentu saya mendorong pemuda GPKI, apa yang kita lakukan hari ini mari kita terus tingkatkan. Jangan sampai di sini. Kebersamaan ini terus jalan dan terus jalan. Jangan sampai hanya kepentingan politik, kepentingan hal-hal yang duniawi membuat kita terpecah belah. Tidak boleh, ya, karena jabatan hanya sesaat saja. Besok saya pimpin 5 tahun. Kalau ada lagi silakan melanjutkan. Ya, silakan melanjutkan. Ya. DPR juga 5 tahun, bupati juga 5 tahun, gubernur juga 5 tahun. Jabatan politik, jangan sampai jabatan sesaat ini menjadi bola panas untuk kita menggeserkan, kita membunuh, kita mengejar, kemudian perpecahan antara sesama anak GPKI. Tidak boleh. Mari kita bersatu. Ya. Tadi saya mengutip sedikit apa yang sudah disampaikan dari firman Tuhan tadi. Ya, kalau di berbagai denominasi kita bawa kepentingan duniawi, sudah pasti kita terpecah belah. Sudah pasti ada yang mundur. Sudah pasti ada yang lari dari kita. Dan untuk itu kepentingan duniawi kita tinggalkan dan mari kita bawa kepentingan gereja, kepentingan iman, kepentingan rohani, kepentingan kebersamaan untuk kita membangun Manokwari Selatan ini. Ya, Manokwari Selatan saya gambar sebagai rumah kaki 1000, milik kita bersama, tidak milik satu orang, tapi milik kita bersama. Karena kita yang ada di sini terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, itu adalah kekayaan
milik kita di Kabupaten Bandung Selatan yang Tuhan sudah berikan kepada leluhur-leluhur kita yang pernah datang ke tempat dan negeri ini, berjuang untuk tanah dan negeri ini, bekerja untuk kita, guru-guru penginjil, guru-guru yang mengajar, dari kemudian juga dokter kesehatan waktu itu yang banyak yang mereka sudah mengabdi di tempat ini. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak banyak memberikan arahan, sambutan, dan terima kasih. Saya sangat apresiasi. Yang terakhir, kita bantu ya. Dan dari pemerintah bantu 100 juta untuk beli apa ini? Apa ini komputer, laptop, printer untuk kalian kerja untuk persiapan. Untuk apa ini? Semunas. Ya. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Salam. Roy. Foto bersama. Ya, lanjut. Oke, foto, silakan mengambil foto. Baik. Oke, Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ketua MUI, lo ketemu, pamka kai, cuma resmikan lo, ini sekretariat ini Pak, lo, Ipuro, napang ini, napang ngai Pak, ngai ini Ipuro tuh dong, peresmian lo, sekretariat ini, lo kemana lo ketemu? Berapa pakai tenamiat? Pak, di jemban ada nipo icija Yesus Kristus. Angatnya ada mengko pada itu apa ciptakan nya apa berkatinya apa berkati oh. Nyendeo. Lapang terlewan nipo timnya kak sekarang tini. Pak ini aman tini nia meri. Apa berkati lapang ini dia meyo. Ninya ngengai. Nah itu Yesus Kristus ah. Foto Allah ba. Ini wes setia ya, amin. Biasa. Itu mah. Ya takut orang butuh jadi aja pindah karena. Yo, Pak. Coba, Bapak jangan bahas aja. Saya lihat ini yang di video ini. Sebarat lagi dia makan. Bapak kayak gitu ya. Saya nggak bukan. Bapak tanya siapa Pak? Yo,
Saya coba. Malah suka makan dulu. Apa enak sekali. Kau makan. Tidak ada asam urat. Asam urat itu buang di atas. Bawa potong. Saya hanya potong saja nanti kalian ini. Ya. Potong di sini dulu ya. Ya, bisa tembus kena ini. Ayo, kurit. Ini vitamin juga. Fitnah lagi. Kan kulit sudah. Mari. Kaki.